Pengungkapan markas judi online atau judol di Jakarta hingga basis operasional penipuan daring di Batam sungguh mengkhawatirkan masyarakat. Operasional kejahatan siber transnasional yang biasanya terpusat di Indochina namun kini ditemukan juga di Indonesia. Lalu sebenarnya apa faktor yang membuat Indonesia jadi lokasi strategis bagi para penjahat siber ini? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan pakar keamanan siber Ardi Suteja. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam, Mbak. Sebelum saya menanyakan beberapa hal ke Mas Ardi, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa sebelum memulai diskusi hari ini, kami sebelumnya sudah meminta pihak kepolisian untuk bergabung bersama diskusi kami malam hari ini, tapi belum ada yang berkenan. Baik, Mas Ardi, pertanyaan pertama, sebenarnya kenapa Indonesia jadi lokasi basis baru bagi para pelaku kejahatan siber transnasional ini? Kalau sebelumnya kita mengenal begitu ya negara-negara Indochina seperti Laos, Kamboja, Myanmar atau Vietnam yang memang terkenal jadi basis lokasi kejahatan siber seperti judol. Jadi begini, memang ini ada pergeseran pola ya sejak markas kegiatan mereka digerebek ya di Kamboja dan Myanmar. Ini mereka mencari tempat baru ya, tempat baru yang salah satunya Indonesia ya. Dan tempat baru itu juga mereka mencari tempat yang memang untuk memperoleh misalnya kartu SIM ya, SIM card prabayar itu mudah gitu ya. Ya sangat liberal di kita ini. Tidak persyaratannya kadang-kadang di atas kertas kelihatan ketat tapi di bawahnya nggak mudah sekali diperoleh tanpa perlu ada identitas ya, kartu identitas ya, walaupun sekarang sudah ada biometrik. Kedua, mereka juga mencari tempat di mana mereka bisa blend in, artinya bisa mengadaptasi dengan lingkungan setempat dan masyarakat setempat ya. Tidak dicurigai ya warna kulitnya ya, kesukuan dan sebagainya. Nah, itu memenuhi syarat dan hal lain juga yang ini adalah mudahnya mereka keluar masuk Indonesia ya dengan adanya visa visa on arrival ya, sekarang juga saya yakin masih berlaku ya. Itu juga menjadi daya tarik ya buat mereka untuk bisa keluar masuk berganti-ganti ya, orangnya tidak itu aja ya. Inilah yang akan menjadi sasaran ya, kemudahan-kemudahan ini menjadi sasaran buat mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal gitu. Oke Pak Ardi, sebelum kita bicara soal langkah preventif, saya mau tanya dulu, sebenarnya penggerbekan yang dilakukan ini kan secara fisik begitu ya, maksudnya admin-adminnya yang tertangkap, ada 321 orang yang tertangkap. Tapi sebenarnya informasinya ini kan servernya tidak berada di sini, artinya judul tersebut berpotensi besar masih tetap beroperasi. Maka dari itu sampai sekarang Brimob juga masih terus menjaga markas judul yang berada di Hayam Buruk ini. Nah sebenarnya jika ada penindakan seperti ini, hal apa sih yang utama dan pertama yang harus dilumpuhkan supaya judulnya yang memang ingin diberantas bisa teramputasi begitu kegiatannya? Begini ya, kita kalau melihat apa yang terjadi di Kamboja, itu kan secara fisik memang udah dibongkar ya. Tapi di bawah permukaan kegiatan masih berjalan, artinya masih ada tempat-tempat strategis ya, yang mereka pergunakan, terutama tempat server itu yang sampai detik ini belum terlacak ya, sehingga yang mereka perlukan adalah sekarang basis operasi ya, operasi dan pemasaran. Makanya mereka mencari tempat-tempat seperti kayak Indonesia gitu. Jadi itu benar-benar ya langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjaga lokasi itu adalah bagian dari penanganan bukti perkara ya. Bukti perkara itu memang harus dijaga ya. Jangan sampai nantinya tercemar ya, ada yang utak-atik ya, barang buktinya hilang ya. Terus juga jaringan-jaringan internet diputus ya, itu tetap harus dalam keadaan utuh ya, tidak boleh dibongkar sampai pihak tim analis forensik itu sudah melakukan penyidikan. Seberapa mudah sih Pak Ardi untuk melacak ketika misalnya perangkat kerasnya atau hardware-nya begitu seperti komputer dan juga dan lain sebagainya begitu ya yang masih ada di lokasi sampai dengan server hingga siapa yang bermain di belakangnya atau mungkin bisa kita katakan bos ataupun operator utama begitu dari aplikasi ataupun situs judi online ini? Ya dalam setiap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir itu tidak mudah ya melacak, apalagi pelaku yang ditangkap ini adalah boleh dikatakan bagian terdepan ya, jadi pelayanan ya. Nah, mereka seringkali tidak tahu siapa bosnya, ya, mereka cuma dibayar untuk mengerjakan apa yang mereka diperintahkan dan memang kuncinya itu ada di barang bukti. Kalau barang buktinya masih utuh, masih bisa dianalisa ya, bukti-buktinya
mungkin sebagian data yang diperlukan masih bisa dianalisa, tapi kalau misalnya mereka barang bukti itu ada fail safe, artinya itu ada sesuatu yang mungkin di dalam komputer itu dipasang alat-alat perangkap gitu ya, kalau memang diutak-atik terhapus datanya, ya udah itu agak sulit untuk menelusuri kembali gitu. Apakah itu yang sering terjadi Pak, sehingga misalnya di negara manapun, tidak hanya di Indonesia begitu ya, di Kamboja, di Myanmar, di Vietnam, sering kali saya baca juga banyak sekali penindakan, penggerbekan, tapi nyatanya begitu ya, di masyarakat kita judul masih tetap ada begitu ya. Apakah karena memang mereka memiliki keamanan berlapis sehingga penindakannya ketika sudah tertangkap atau sudah dikantongi buktinya juga dibutuhkan treatment khusus begitu ya Pak Ardi? Betul, di samping ya mengamankan barang bukti ya, sebagai nanti untuk bukti persidangan, kita juga harus sadari yang namanya judi ini kan bukan sekarang. Ini adalah sesuatu kegiatan yang sudah berlangsung berabad-abad ya. Artinya ada konsumen, ada permintaan, dan ada yang memang memerlukan ya. Dan kebetulan ya, kayak negara kita ini kan boleh dikata banyak orang yang memang dalam keadaan tekanan ekonomi yang sulit ya. Artinya mereka juga mencari alternatif pembiayaan untuk menghidupi kegiatan mereka. Jadi alternatif ini yang mereka jadi tempat untuk mendapatkan ya, ikut judi, dan tapi mereka tidak sadar mereka ikut kegiatan ini juga sebetulnya akan merugikan mereka dalam ke depannya. Ya, mereka merugikan mereka. Ini juga ada unsur penipuan dan sebagainya. Oke, Pak Ardi, saya mau berlanjut begitu ya ke langkah preventif dan juga penindakan. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang ada treatment khusus begitu ya, karena ini judi adalah bisnis lama sehingga mereka seringkali sudah tahu bagaimana harus bersikap ketika ada penggerbekan, penindakan dan lain sebagainya. Nah, Indonesia sendiri kan sebenarnya punya Dirtipid Siber begitu ya, ada Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, sehingga memang ada yang terdeteksi aktivitas judi online sehingga ada penggerbekan di Hayam Buruk kemarin. Tapi bagaimana penilaian Anda soal pengawasan dari Dirtipid Siber Barreskrim Polri ini? Apakah memang harus ada langkah yang lebih advance untuk memperketat pengawasan supaya Indonesia ini tentu tidak jadi markas baru untuk kejahatan judol ilegal? Ya, kalau melihat apa yang terjadi itu kan bagian dari pengawasan. Sudah terjadi, artinya belum sempat beroperasi dalam jangka waktu yang lama, mereka sudah digerebek, artinya sudah mata rantai kegiatan mereka sudah diputus. Ini kan akibat kerja ya yang cukup profesional ya. Mereka juga tidak bekerja sendiri, mereka juga pasti bekerja dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya ya, secara internasional seperti dengan Interpol ya, Europol ya, mungkin juga dengan FBI ya, aparat yang ada di Kamboja, Myanmar. Itu juga karena informasi pertukaran intelijen itu sudah mulai berjalan, dan satgasnya juga sampai detik ini kan dibubarkan. Satgas yang dibentuk oleh di Kemenko Polhukam itu masih berjalan. Artinya memang sekarang semua sedang berproses, dan inilah salah satu buktinya hasil daripada proses yang sekarang sedang berjalan ya, digerebek di Batam kemarin ya, dan sekarang ya di Hayam Buruk. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan ada lagi yang digerebek. Jadi masih tetap berjalan proses ini. Oke, tentu ini adalah langkah yang baik, tapi kalau kita menganalisa begitu Pak, apa yang harus diperketat? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa di Indonesia ini SIM card dan memperoleh dan juga mendapatkan SIM card ini mudah, kemudian juga dari segi fisik ini tentu beradaptasinya juga mudah begitu ya, entah itu mereka yang berasal dari Myanmar, Kamboja, dan juga akses keluar masuk Indonesia ini juga cukup mudah dengan adanya visa on arrival. Apa yang lebih harus diperketat, tidak hanya dari Direktorat Siber begitu ya, tetapi juga berbagai pihak supaya tidak jadi markas baru nih bagi para pelaku judol? Jadi begini, ini nggak bisa kita hanya menuding ya, menunjuk hidung pihak tertentu ya. Di sini kan masalah ini kan hanya masalah penegakan hukum, tapi kan masalah sosial. Artinya ini juga peran-peran masyarakat ya, pemuka masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi ya, guru, itu juga harus diberdayakan di dalam edukasi. Kita bicara masalah generasi berikutnya ya. Ini salah satu aspek preventifnya. Kedua, yang namanya kolaborasi di antara penegak hukum itu sudah mulai berjalan ya. Mereka sudah kelihatan hasilnya, walaupun tidak optimal ya. Kita namanya tidak ada yang sempurna ya, tapi ini berproses. Ya, hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah mungkin harus diperketat lagi. VOA itu menurut saya memang
bagus untuk menjadi daya tarik Wisman ya, wisata mancanegara untuk masuk. Tapi ada juga sisi nggak baiknya ya. Kita sulit melacak, mengawasi mereka-mereka tujuannya apa. Sampai di Bali juga seringkali terjadi ada orang yang tidak punya uang tapi cuma bisa visa masuk. Ternyata di sini luntang-lantung ya hidupnya, yang ngutang di mana-mana itu banyak. Nah ini kayak gini kan masalahnya harus mulai diperketat ya. Mereka nggak punya uang pasti akhirnya terjadi kegiatan kriminal. Nah ini udah harus mulai dibentuk. Nah hal lain juga siskamling ya, tanda kutip siskamling. Siskamling terkait ini saya rasa sudah mulai ketat ya. Artinya ini juga informasi intelijen bukan berasal dari lembaga tapi juga masyarakat. Masyarakat sekitarnya juga pasti memberikan informasi pada penegak hukum, ada orang di sekitar mereka yang mencurigakan. Bahkan kalau yang di Palembang itu hampir sebagian besar mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Ininya itu kan juga mencurigakan. Ada kegiatan nggak bisa berbahasa Indonesia tapi berkeliaran, itu kan juga menimbulkan tanda tanya. Nah ini kayak gini juga sudah mulai ada kepekaan, tapi kembali lagi faktor edukasi menjadi penting pada masyarakat agar tidak mereka terjerumus dalam kegiatan judi online ini. Oke, kita sepakat bahwa pencegahan itu adalah pekerjaan banyak pihak, termasuk dari segi edukasi sosial, para pemuka agama, dan juga aduan dari masyarakat itu sendiri juga penting begitu ya Pak. Tapi kalau kita berkaca, Pak Ardi, dari pencegahan yang dilakukan dari beberapa negara di Indochina, seperti Laos, Myanmar, ataupun Kamboja, karena terbukti para pelaku judul tersebut merasa terintimidasi dalam tanda kutip sehingga mencari lokasi lain di negara lain begitu ya, termasuk di Indonesia. Nah langkah apa sih yang sebenarnya negara-negara itu lakukan supaya para pelaku judul ini dalam tanda kutip kabur begitu Pak Ardi? Nah kita juga harus paham ya, rejim kekuasaan yang berkuasa di negara tersebut itu kan mereka beroperasi seringkali tidak mengindahkan hukum ya. Di kita ini Indonesia adalah negara hukum ya, artinya apa, semua kegiatan-kegiatan penindakan itu harus berdasarkan hukum. Betul. Nah di sana seringkali juga ditangkap, apalagi di negara-negara yang masih sistem politik komunis, ditangkap ditembak mati di sana ya, ditembak mati. Di Vietnam masih ada tembak mati ya, ada yang kemarin ditangkap dikirim ke China ya, salah satu gembong dikirim ke China ya, di China udah dikirim ke sana, diekstradisi ke sana, nggak bakal pulang dan ujung-ujungnya hukuman mati. Nah di kita saya rasa emang kalau mau efektif, kita juga alangkah baiknya untuk tindak pidana seperti ini yang akan merusakkan masyarakat, juga membayar keamanan nasional, sebaiknya juga mulai diintrodusir pidana mati terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dapat merugikan masyarakat, yang membahayakan keamanan negara. Berarti penindakan tegas perlu dipertimbangkan, salah satunya mungkin dengan berkaca dengan negara-negara Indochina lainnya seperti misalnya pidana mati. Tapi tentu pencegahan ataupun tindakan preventif diutamakan. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda malam hari ini, Pak Ardi Suteja, pakar keamanan siber. Terima kasih Pak Ardi waktu itu CNN Indonesia Prime News.